Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi biologi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biovarietas. Keanekaragaman yang memungkinkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Pengaruhnya, faktor genetik dan lingkungan memengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat turunan. Terdapat pada lokus kromosom. Keanekaragaman gen yaitu keanekaragaman individu dalam satu jenis atau sejenis makhluk hidup. Jenis diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfosis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan yang melakukan perkawinan atau yang berkembang. Pengertian dari keragaman jenis: seluruh variasi pada makhluk hidup antar jenis. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan atau interaksi timbal balik baik atas makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti biotik atau biotik abiotik. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dalam suatu habitat. Tipe-tipe ekosistem. Pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang pertama ada abiotik itu air, biotik sebagai berikut. Pertama, plankton, sitoplasma dan zooplankton. Berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air. Contohnya ganggang untel atau protozoa. Nekton adalah organisme yang aktif berenang, contoh ikan dan katak. Neuston adalah organisme yang mengapung di permukaan air, contohnya serangga dan teratai. Perifiton adalah organisme yang melekat di organisme lain, contohnya ganggang dan siput. Ekosistem air laut. Ekosistem air tawar. Yang pertama, cirinya adalah salinitasnya rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Zona masuknya cahaya matahari. Yang pertama ada zona litoral, zona limetik kedua, dan ketiga zona perifotal. Zona litoral, zona yang ditembus hingga dasar. Kalau zona limetik sedikit ditembus oleh cahaya. Kalau zona perifotal tidak dapat ditembus atau dihuni oleh pemangsa dan pengurai. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut yang pertama salinitasnya tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, memiliki varietas perbedaan suhu. Yang keempat, terdapat ada arus air. Dipengaruhi oleh perbedaan densitas air, gaya tektonik batuan bumi, arah angin, suhu, tekanan air, dan gaya gravitasi. Zona masuknya cahaya matahari. Yang pertama zona fotik, lebih kurang dari 200 meter. Kedua, zona twilight ada 200 sampai 2000 meter. Yang ketiga, zona afotik lebih dari 2000 meter. Pembagian zona ekosistem laut. Yang pertama zona litoral, yang kedua zona netrik, dan tiga zona batial, dan empat zona abisal. Zona litoral atau pasang surut merupakan daerah yang terendam saat terjadi dan seperti daratan ketika air laut surut. Yang kedua, zona neretik. Zona neretik adalah daerah laut dangkal atau kurang dari 200 meter, dihuni ganggang laut dan ikan. Zona batial, kedalaman airnya 200 sampai 2000 meter dengan keadaan remang-remang, dihuni oleh nekton. Yang keempat, zona abisal. Zona abisal adalah daerah palung laut yang keadaannya sangat gelap, dihuni oleh hewan predator dan detritivor. Macam-macam ekosistem laut yaitu satu ekosistem laut dalam, yang kedua ekosistem terumbu karang. Kalau ekosistem terumbu karang itu adalah laut dangkal dengan air yang jernih, contohnya Selenterata. Ekosistem estuasi, pencampuran air laut dan air sungai. Salinitasnya 5 sampai 25 ppm. Tawar, estuasi, dan laut. Ekosistem kas estuari ini padang lamun atau seagrass,
membantu pada rumput di air dengan perpanjangan rizom. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove didominasi oleh Rhizozoa sp. Yang keempat, ekosistem pantai pasir. Hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Yang kelima, ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu adalah yaitu banyak bongkahan batu besar maupun bongkahan batu kecil. Nah, ekosistem daratan. Ekosistem daratan meliputi daerah yang sangat luas atau disebut juga dengan bioma. Yang pertama, berdasarkan letak geografisnya, ekosistem daratan yang pertama yaitu 1. Hutan hujan tropis. Dalam wilayah Khatulistiwa, siraman hujannya 200 sampai 450 cm per tahun. Temperaturnya 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, bioma gurun, daerah tropika atau sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput, gersang dan curah hujannya cerah 25 cm per tahun. Bioma padang rumput. Bioma padang rumput dari daerah tropik ke subtropik. Hujan tak teratur, curah hujannya 25 sampai 30 cm per tahun. Yang keempat, bioma hutan gugur, beriklim sedang 4 musim. Curah hujan sepanjang tahun merata. Bioma talaga di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan tropik, merupakan hutan satu spesies seperti kanifer, pinus dan sejenisnya. Keenam, bioma tundra. Bioma tundra yaitu belahan bumi utara dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak gunungan tinggi. Yang ketujuh, sabana atau savana, padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon. Daerah tropis curahnya 90 sampai 150 cm per tahun. Penyebaran pelestarian dan manfaat keanekaragaman hayati. Penyebaran flora. Pada tahun 2009, Van Wepten dan Silk Boutains dari Belanda melakukan penelitian tentang distribusi Trotmasiana. Yang pertama, mereka membahas tentang flora daratan Sunda atau Asiatis. Flora endemik, contohnya Rafflesia arnoldi dan Cymbalum hastinuspan. Yang kedua, flora khas paparan Sunda. Contohnya hutan mangrove dan rawa gambut. Yang ketiga, flora bagian pantai barat, contohnya Meranti, Kemungin, dan Rotan. Yang B, mereka membahas tentang flora peralihan. Flora peralihan termasuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, mereka membahas flora daratan Sahul. Mereka membahas tentang flora daratan Sahul, yakni pohon berdaun lebat dan tebal, cahaya mataharinya tidak tembus, dan daerahnya termasuk daerah lembab. Penyebaran faunanya terdapat di daerah sebelah barat atau garis wales, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya hewan yang menyusui, berukuran besar, berbentuk kera atau ikan air tawar. Yang B, daerah sebelah timur garis wales, banyak fauna Australia, jenisnya seperti jenis burung dan bulunya mencolok, seperti kasuari, cendrawasih, kakak tua, nuri atau parkit. Yang ketiga, daerah peralihan atau wilayah Wales, itu marsupialia. Contohnya, mereka membahas tentang burung pelatu. Contohnya ada anoa, komodo, kaktus, babi rusa. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perusakan dan penyusutan akibat penggunaan jenis hewan tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara lebih. Terjadi pencemaran lingkungan, terjadi perubahan iklim global, adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan, adanya eksploitasi berlebihan saat penanaman logam dan pemanfaatan biota laut. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada in situ dan ex situ. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ itu adalah pelestarian di habitat asli, contohnya tanaman nasional dan cagar alam. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di tempat yang lain, contohnya kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, kebun binatang. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sumber pangan. Yang kedua, sumber obat-obatan, contohnya seperti buah merah, obat untuk kanker atau tumor, kolesterol dan diabetes,
mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga sebagai sumber kosmetik. Yang keempat sumber sandang. Yang kelima sumber papan. Yang keenam aspek budaya dan keagamaan. Yang ketujuh sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik untuk merakit varietas unggul suatu spesies. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.